Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku, minimal dalam sehari semalam kita mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke arah jalan yang lurus, syiratal mustaqim. Yang perlu menjadi renungan bersama, apa yang dimaksud syiratal mustaqim dan bagaimana kita mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anna hadza syiratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Al-Qur'an ini adalah syiratal mustaqim. Jadi yang dimaksud syiratal mustaqim adalah ajaran Al-Quran. Wa anna hadza syiratal mustaqim. Maka fattabi'uhu, ikutilah dia, ikuti ajarannya, ikuti petunjuknya. Ya. Wala tattabi'u subula, dan jangan kita mengikuti petunjuk hidup yang lain. Sebab petunjuk hidup yang lain selain Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fatafarraqu bikum an sabili, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Ya, wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang semacam itu aku perintahkan, aku anjurkan agar kamu bertakwa. Maka ketika seseorang ingin meningkatkan takwanya, kita kan insya Allah sekarang sedang berpuasa. Puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Maka untuk mencapai takwa tidak sekedar dicapai dengan berpuasa, tetapi dengan mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uhu, maka ikutilah di Al-Quran. Nah, selebihnya ketika kita mengikuti Al-Quran itu akan mendapatkan berbagai fadilah, keutamaan, kemuliaan, kemanfaatan, ya, yang menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15 akhir dan 16. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh Allah telah menurunkan, qad ja'akum minallah, Allah telah mendatangkan, ya, telah membawa, qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang menerangkan, kitab yang terang. Yang dimaksud nur adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengajarkan pada kita Al-Quran, jalan yang terang. Kemudian wa kitabun mubin, dan kitab yang terang, terang benderang. Ya, Al-Quran menjadi nur, bahwa Al-Quran, ya, juga menjadi Al-Furqan. Dengan terang itu kita mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, antara yang rusdi dan yang ghai, yang lurus dan yang bengkok, ya, yang sunnah dan yang bid'ah, yang sesuai dengan petunjuk dan mana yang dolalah. Nah, maka qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Ya, maka Al-Quran itu, ya, Allah turunkan agar kita ikuti, fattabi'uhu. Kemudian dengan Al-Quran ini yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Dengan Al-Quran ini Allah membimbing hamba-hambanya yang mencari ridho Allah menuju jalan keselamatan. Ya, setiap manusia
tentu hidupnya ingin selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia jauh dari malapetaka, musibah, ya. Sedangkan di akhirat dijauhkan dari siksa api neraka. Maka Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan Al-Quran itu Allah menunjuki manusia agar mendapat petunjuk yang lurus, jalan keselamatan. Kita senantiasa mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau zat yang maha penyelamat. Wa minkas salam, dan keselamatan itu dari sisi engkau. Bagaimana Allah menyelamatkan hambanya? Yaitu dengan menurunkan Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia pasti selamat. Bagaimana mengikuti Al-Quran itu? Prosedur mengikuti Al-Quran agar kita selamat itu bagaimana? Yang pertama, tentu kita mempelajari, ya, membaca teksnya, ya, memahami maknanya, syukur-syukur tafsirnya, asbabun nuzulnya, difahami, diyakini, dan diamalkan. Itulah baru kemudian disebut dengan mengikuti. Ya, maka hamba-hamba Allah yang mengikuti Al-Quran itu, yahdi bilau manitabari wa nauzubillah salam, maka Allah akan membimbing pada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Kemudian Allah, ya, dengan Al-Quran itu Allah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan hati, kegelapan pikir, dari kesesatan, ilan nur, pada cahaya yang terang, jalan hidup yang terang, yang lurus. Ya. Matahari, lampu itu menerangi mata, ya, panca indera. Sedangkan Al-Quran itu menerangi hati. Maka orang yang mengikuti Al-Quran, dia akan dibimbing menuju pada cahaya yang terang benderang, pada kehidupan yang lurus. Wa yahdihim ila syiratul mustaqim. Allah menunjukkan pada jalan yang lurus. Memang Al-Quran satu-satunya kitab yang paling lurus. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku wariskan dua perkara. Lan tadillu ma masaktum bihima, kita tidak akan sesat. Artinya akan senantiasa mendapatkan hidayah. Mama saktum bihima, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran itu, ya, pada Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Kemudian Allah wa yahdihim ila syiratul mustaqim, Allah membimbing, menunjukkan pada jalan yang mustaqim. Maka di dalam Al-Quran sangat amat banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa yang dimaksud syiratul mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah ajaran Al-Quran. Maka marilah kita, ya, tingkatkan perhatian kita, kecintaan kita, keimanan kita kepada kitabullah Al-Quran. Kita siapkan waktu, pikiran, dana untuk lebih semangat lihat baru ayat ini, mengkaji ayat-ayat Allah sampai kita faham isi ajaran Al-Quran. Senantiasa kita baca. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang dibaca tidak hanya teksnya, tetapi juga dibaca artinya, sehingga kita bisa menangkap, bisa mengetahui apa maksud ayat itu. Itulah petunjuk Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan inayah atau kekuatan, hidayah, petunjuk pada kita, dan dimudahkan untuk
memahami, ya, untuk meyakini dan mengamalkan Al-Quran, ya, sehingga kita menjadi sahabat Al-Quran. Orang yang menjadi sahabat Al-Quran inilah orang yang menempuh jalan yang lurus dan akan selamat fid dunya wal akhir. Al-Quran akan menemani ketika di alam kubur, begitu pula ketika yaumul hisab dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.